Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nah, ini sedikit Kitung untuk mengingatkan kita bahwa goals kita ini di dalam kita meniti kehidupan adalah juga kebahagiaan di alam akhirat. Judulnya adalah Tekan Titi Wancine, agak mirip dengan lagu atau Kidung sebelumnya Prosedulur itu. Tekan titi wancine yen aku mati, ora ono kancane neng jeron bumi, bandaku mung saimit kemul mori, pitakon malaikat bakal tak jawab, sopo sesembahanmu ono ing jagat, ora liya sesembahan Allah kang ahad. Ibu, Bapak, Mbak Mas kalian, kita saat ini masih berada di bulan Syawal begitu. Mungkin ibu bapak sekalian dalam satu minggu saja ada syawalan berapa kali gitu ya sejak Idul Fitri. Ada yang satu kali, mungkin ada yang dua kali, ada yang tiga kali. Kalau saya itu sampai kemarin tuh tiga kali. Nah, di dalam pertemuan-pertemuan syawalan biasanya Qori akan membacakan karena memang sangat relate dan sangat terhubung Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 133 hingga 136. Surat ini selalu dibacakan karena mengingatkan pada goals orang berpuasa, berRamadan. Kalau di dalam surat Al-Baqarah itu kan disampaikan goalsnya itu adalah la'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun. Nah, surat ini adalah menjelaskan sebetulnya ciri-ciri orang yang bertakwa karena goalsnya Ramadan itu apa saja, semuanya ada di sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Kan biasanya begitu. Wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wa dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ulaika jazaohum maghfiratin mir rabbikum wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Shadaqallahul 'adzim. Di mana-mana selalu Qori membacakan itu. Karena goals kita itu adalah la'allakum tattaqun. Ayat ini sekaligus mengingatkan kita bahwa sebetulnya sebagaimana tema kita, orang yang sudah mencapai derajat takwa itu mempunyai dimensi-dimensi sosial yang tinggi. Kalau kita merenungi dari 133 hingga 136 ini, bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Tapi tidak hanya ampunan dari Tuhanmu yang ingin kita capai. Tidak hanya surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu. Tetapi ada dimensi-dimensi pretelannya, penjelasannya untuk mencapai itu. Yaitu kamu orang yang berinfak di waktu lapang dan di waktu sempit. Orang yang menahan amarahnya. Orang yang memaafkan kesalahan orang lain dan orang-orang yang menyukai berbuat kebaikan.
Dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji dan menzalimi diri sendiri segera teringat, ya Allah, ini kan nggak boleh gitu. Lalu dia teringat Allah. Lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan juga orang yang mengampuni dosanya selain Allah itu siapa? Dipertanyakan di dalam surat ini, di dalam ayat ini. Mereka pun tidak meneruskan perbuatan dosanya itu, sedang mereka mengetahui bahwa mereka sebetulnya tidak perlu berbuat seperti itu. Balasannya tentu saja surga, tetapi jangan lupa untuk mencapai surga ada dimensi-dimensi kesalehan sosial yang terkandung di dalam ayat ini. Ibu, Bapak, Mbak, Mas sekalian, ini kita masih di bulan Syawal walaupun sudah di akhir-akhir. Tetapi untuk menjelaskan ayat yang tadi, para alim ulama masa lampau itu tidak kemudian selalu mengatakan qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzubillahi minasyaitonirrajim seperti saya tadi. Tetapi mereka mengemasnya di dalam kemasan kata-kata dan juga simbol-simbol yang seringkali tidak dapat dimengerti oleh orang zaman now. Nah ini kalau kita makan ketupat di bulan Syawal, kan seginya 4 ya, kupat. Ada yang mengatakan itu merupakan akronim dari ngaku lepat. Atau bisa juga disebut sebagai laku papat. Yang paling famous dan menjadi bahasa nasional adalah lebaran. Lebaran ini dari kata lebar yang sudah arkais ya. Kalau kata arkais itu adalah kata-kata yang sudah tidak dipakai oleh orang zaman now. Kalau simbah saya punya toko di Klaten sana itu nama tokonya Bares. Zaman dulu orang cepat memahami bares itu apa. Bares itu artinya ngomong apa anane. Nek barangnya elek, barang yang dijual itu jelek, ya kita katakan jelek sehingga harganya tidak usah mahal-mahal. Tapi kalau barangnya bagus, kita katakan bagus. Itu adalah bares yang tidak dipakai oleh orang zaman now. Demikian pula kata lebar. Lebar ini sudah tidak dipakai oleh orang zaman now sebagai satu kata khusus ya, sebagai satu kata tersendiri. Tetapi lebarannya itu yang dipakai. Sehingga kalau anak zaman now ditanya lebaran itu artinya apa sih gitu. Ya lebaran ya Idul Fitri, lebaran ya hari raya gitu. Padahal lebaran itu adalah lebar. Posone wus lebar. Puasanya sudah selesai. Tirakat kita selama 1 bulan di bulan Ramadan itu sudah selesai. Tinggal kita sekarang mengimplementasikan atau tetap istiqomah gitu di dalam menjalani apa yang telah kita lakukan di bulan Ramadan. Oleh karena itu, kalau ketupat itu seginya 4, yang paling atas itu disimbolkan dengan lebaran. Puasanya sudah selesai, makanya bolong kan itu ya di atas. Kemudian ada luberan. Sisi yang berikutnya adalah luberan. Artinya, podong luberake arto atau luberake harta. Kalau yang tadi, lebaran itu kaitannya dengan maghfiratim mir rabbikum pada ayat yang saya baca sebelumnya. Dan juga tentang uiddat lil muttaqin, karena puasanya sudah selesai, merujuk pada ayat yang tadi saya baca. Kalau yang luberan ini, karena kita melakukannya dengan infak, zakat, andum panduwet ya, sodako, kita memberi zakat fitrah pada sesama begitu, maka sebetulnya ini adalah implementasi dari alladzina yunfiquna fis-sarra'i wadh-dharra'i yang tadi kita baca. Sisi berikutnya dari ketupat ini adalah leburan. Leburan artinya ketika kita sama-sama saling memaafkan, lebur dosane, saling aweh pangapuro. Apa yang sudah dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita, baik dia kesalahannya disengaja maupun tidak disengaja, mari kita maafkan di bulan Syawal itu. Yang kemudian menjadi implementasi dari wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anin nas yang tadi kita baca. Sudah ada lebaran, luberan, leburan, dan yang terakhir adalah laboran. Bukan laboran ya Ibu Bapak, laboran itu nanti orang yang bekerja di laboratorium. Ini laburan. Laburan itu kalau dinding, kalau mau lebaran tuh biasanya kan pada ngecat rumah itu.
ngelabur, membuat rumah menjadi bersih kembali. Itu juga merupakan simbol dari hati kita, supaya hati kita itu dilabur kembali putih, kembali fitri, dan mari kita isi dengan tinta emas. Kaitannya dengan fastaghfaru lidzunubihim. Di dalam hati kita bersih suci seperti baru lahir karena kita sudah melampaui Idul Fitri. Itulah 4 hal atau laku papat yang terdapat di dalam ketupat, Ibu dan Bapak sekalian. Lebaran, luberan, leburan, dan laburan. Tidak perlu ditambah lagi, nanti tidak jadi segi 5 ya Ibu Bapak. Nanti ditambah jadi liburan, tambah 1 lagi liburan. Nanti ketupatnya segi 5 kan nggak ada ini. Jadi cukup 4, lebaran, luberan, leburan, dan laburan. Cara-cara alim ulama kita zaman dahulu menghubungkan dengan surat Ali Imran ayat 133 hingga 136 yang tadi saya bacakan. Apakah memang betul takwa itu relasinya dengan kesalehan sosial? Ya, Ibu Bapak sekalian, mari kita melihat satu persatu. Tentu saja, karena tadi di dalam ayat yang kita baca, bahwa definisi takwa itu memang gemar menginfakkan harta gitu ya. Istilahnya tuh nyah-nyoh tapi dengan rasional ya, cukup enggak kita untuk kehidupan sehari-hari. Walaupun dia lapang, walaupun dia sempit, kalau ada yang lebih membutuhkan dari kita, kasih gitu. Bisa juga takwa itu indikatornya adalah bisa menahan amarah. Ini paling berat, apalagi kalau kita dalam tekanan, kalau kita punya kekuasaan, kalau kita punya kekuatan yang lebih dari yang lain. Kok ternyata apa yang dilakukan oleh orang lain itu tidak sama dengan apa yang kita bayangkan. Marah, menahan amarah, sangat-sangat susah ketika dalam situasi dan kondisi tertentu. Tapi itulah indikator takwa. Apabila kita mampu menahan amarah, itulah cara-cara kita untuk sampai kepada derajat ketakwaan yang paling mulia. Demikian pula dengan memaafkan kesalahan orang lain, itu juga merupakan suatu hal yang tidak mudah. Kadang-kadang orang mengatakan, aku maafkan ya, tapi aku catat di dalam hati. Berarti masih ada hal-hal gitu ya, yang membuat belum ikhlas, walaupun secara lisan sudah mengatakan ikhlas. Mencintai orang yang berbuat kebaikan, dekat-dekat dengan orang yang berbuat kebaikan supaya tertular kebaikannya. Dan jika berbuat dolim, segera mengingat kepada Allah, tidak meneruskan perbuatan kejinya, karena surga yang luasnya seluas langit dan bumi tadi sudah menanti untuk tempat orang-orang yang bertakwa. Jadi indikator takwa itu bukan hanya persoalan kesalehan individual kepada Allah saja, ibadah-ibadah individual saja, tetapi kaitannya dengan sesama manusia. Ibu dan Bapak serta mbak-mbak sekalian, bagian kedua yang akan kita renungkan adalah masalah iman dan amal soleh. Apabila kita melihat kepada Al-Quran, setidaknya yang saya baca ada 102 ayat yang mengaitkan antara hubungan iman dengan amal soleh. Nanti kalau ada yang berbeda bisa dikoreksi Ibu Bapak sekalian. Iman dan amal soleh sangat rukun gitu ya, selalu bersama-sama, tak terpisahkan, bagai keping mata uang. Belum lagi hadis-hadis yang tersedia, pepatah-pepatah Arab dan kata-kata mutiara yang menunjukkan bahwa buah iman itu adalah amal soleh. Mungkin ada orang yang selalu tahajud di malam hari, tapi dia kalau berhadapan dengan uang, util, medit ya, medit sekali untuk berbagi pada sesama itu. Berarti itu tahajudnya masih perlu dipertanyakan itu. Mungkin ada orang yang selalu setiap tahun punya target untuk pergi berumroh atau berhaji. Tapi kemudian ada tetangga-tetangga di kanan kiri yang tidak bisa makan atau belum bisa membaca Al-Quran atau tidak ada aksi-aksi sosial di dalam kehidupannya. Nah, ini perlu juga direfleksikan. Sebetulnya telah seimbang atau belum ya antara kesalehan sosial dan kesalehan individual. Ali Imran ayat 3 surat ketiga juga ayat 112 sangat mengingatkan kepada kita tentang keseimbangan antara hablum minallah dan hablum minannas.
Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang pada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Makanya pada saat kita kemarin Idul Fitri, memohon ampun, mencapai maghfirah pada Allah kita lakukan. Tapi juga dengan sesama manusia kita saling memaafkan supaya balance antara hablum minallah dan hablum minanas kita. Bukti bahwa rukun ya, antara iman, rukun artinya selalu bersama-sama, antara iman dengan amal soleh tadi, yang sering kali ibu bapak hafal karena suratnya pendek, surat Al-Asr, surat 103, ayat pertama hingga ketiga, wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Iman dengan amal soleh selalu bersama-sama. Apakah ini hanya untuk laki-laki? Tidak. Mari kita melihat surat An-Nahl, surat ke-16 ayat 97. Man amila shalihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malu. Ini juga tapi disebut amal soleh terlebih dahulunya. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, ibu bapak sekalian, dan dalam keadaan beriman, berarti amal soleh, dan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka, pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Untuk semuanya, Bapak Ibu, karena hingga saat ini, swarga nunut neraka katut itu masih dipakai orang ya, bahwa sebetulnya perempuan itu hanya konco wingking itu masih dipakai oleh orang gitu. Walaupun kemudian persoalan kajian gender sudah demikian maju, tetapi ada banyak ya orang-orang yang kembali menafsirkan ayat-ayat bahwa perempuan itu ya hanya kiprahnya hanya di dalam rumah saja itu. Oleh karena itu, dengan landasan An-Nahl, surat ke-16 ayat 97 ini, mari kita melihat bahwa ketakwaan, amal soleh, dan dalam keadaan beriman ini adalah kewajiban bagi laki-laki dan perempuan. Lagi ini sebagai contoh atau bukti. Beberapa waktu yang lalu, saya diminta untuk mengisi makna Isra Mi'raj. Sebelum memberikan materi tentang Isra Mi'raj itu, saya melakukan survei kecil-kecilan apa pada orang-orang terdekat, apa yang Anda maknai tentang Isra Mi'raj gitu. Saya tanya teman-teman semua, Isra Mi'raj itu intinya tentang sholat. Ya, semua menjawab, 100% menjawab bahwa Isra Mi'raj itu artinya adalah tentang sholat. Tetapi kemudian saya mengajak audiens pada waktu itu untuk melihat surat Al-Isra ayat 1-5. Subhanalladzi asra. Di situ yang berjalan bukan Muhammad, tetapi yang berjalan adalah yang memperjalankan adalah Allah. Dan perlu diingat ketika para sufi itu bertemu dengan Allah, itu adalah goals-nya. Pasti kalau goals-nya itu Isra Mi'raj itu adalah bertemu dengan Allah dan mendengarkan atau menyimak kewajiban orang tentang sholat, ya sudah berhenti sampai di situ. Bertemu Allah adalah sesuatu yang sangat menyenangkan, sesuatu yang sangat mengasyikkan. Tapi ternyata goals-nya bukan itu. Allah memperjalankan, tentu otak kita berpikir bahwa Allah juga memulangkan Muhammad pada tempat asalnya. Oleh karena itu, di dalam rangkaian perjalanan Isra Mi'raj itu, sebetulnya goals-nya bukan bertemu Allah dan juga bukan hanya persoalan pesan sholat. Tetapi kemudian setelah sholat itu ngapain? Maka ada banyak hal yang bisa kita maknai dari perjalanan Isra Mi'raj itu, bahwa orang itu tidak hanya sekedar sholat-sholat saja ibadah secara individual, tetapi juga ibadah secara sosial. Karena Muhammad tidak hanya ke atas, tetapi juga dia ke bawah. Itulah simbolisasi dari perjalanan Isra Mi'raj. Ibu, Bapak, dan Mbak Mas sekalian, tentang judul kita pada pagi hari ini adalah kematangan beragama. Kalau kita melihat rujukan-rujukan dari Barat,
Ini sebetulnya ada teorinya. Apa itu yang disebut dengan kematangan beragama? Kematangan beragama itu adalah apabila secara teologis persoalan keagamaan itu dipahami bukan hanya masalah nas atau kata-katanya saja, atau kita sebut secara tekstual, tetapi dia mampu memahami secara komprehensif apa sebetulnya hakikat agama itu. Dikatakan oleh James dan Clark bahwa pemahaman teologi yang mendalam atau kematangan beragama seseorang itu akan melahirkan rasa cinta. Jadi kalau kita sudah matang di dalam beragama, tahu bahwa misalnya kita menemukan ayat-ayat Al-Quran yang tentang peperangan, ya, kita membaca ayat-ayat Al-Quran yang kita dibolehkan begitu untuk memerangi pihak lain, tetapi kita kemudian secara segera tersadar bahwa secara komprehensif Al-Quran itu merupakan ajaran perdamaian. Jadi dilihatnya tidak secara parsial, tetapi membaca Al-Quran secara komprehensif. Kalau kita membaca Al-Quran secara komprehensif, maka akan timbullah rasa cinta kita. Lahir di dalam kehidupan kita, rasa cinta yang besar kepada sesama. Ada harmoni kehidupan beragama yang ingin dicapai. Tidak sebentar-sebentar marah, tidak sebentar-sebentar tersinggung, sebentar-sebentar membuat ujaran-ujaran kebencian. Bahkan kemudian seringkali kalau di media sosial itu ibu bapak kadang-kadang bicaranya atau ketikannya, ya, kalau dahulu mulutmu harimaumu, kalau sekarang itu jarimu harimaumu, kan? Karena yang kita hadapi adalah orang yang tidak kita kenal. Misalnya saya dengan Pak Leli kan mengenal baik, beliau adalah seorang aktivis keagamaan dan di masyarakat, ilmunya juga banyak. Saya tahu gitu, kenal. Maka misalnya saya ada perbedaan pandangan dengan Pak Leli, pasti tidak akan terjadi saya melakukan hate speech. Pak Leli itu orangnya begini-begini, ya. Saya melakukan kata-kata yang tidak pantas, tentu tidak bisa karena saya mengenal dengan baik Pak Leli gitu. Nah, kalau di media sosial tidak seperti itu, Ibu Bapak. Seringkali yang kita sampaikan di medsos itu kita saksikan adu kusir, ya, debat kusir yang tidak berkesudahan, kemudian menggunakan diksi-diksi atau kata-kata yang sangat membuat orang lain terluka, bahkan menjadi seperti ketakutan begitu. Oleh karena itu, sebetulnya di dalam persoalan teologis, orang yang berkata-kata tidak mengenakkan bagi orang lain itu harus kita pertanyakan. Apakah dia di dalam kehidupan sehari-harinya kembali pada nilai-nilai Islam tentang rahmatan lil alamin. Karena orang yang beragama secara komprehensif, dia akan melahirkan rasa cinta, harmoni, menciptakan ketentraman pada orang-orang di sekitarnya termasuk di media sosial, damai mendasari seluruh kehidupan interpersonalnya kepada sesama manusia. Selain itu, dimensi kemanusiaan dan loyalitas yang secara sosial efektif juga menjadi tujuan orang yang matang beragama. Jadi sangat-sangat dipentingkan dimensi kemanusiaannya, loyalitasnya kepada siapa saja. Tidak perlu kemudian memilih, wakai tutu boloku, kemudian tidak ditolong. Lah kai bukan sekajian dengan saya, kemudian tidak ditolong. Lah kai tidak seagama dengan saya, kemudian kita tidak melakukan apa-apa. Tapi dimensi kemanusiaan dan loyalitas itulah yang kita kedepankan agar rahmatan lil alamin kita menjadi sangat terjaga. Ibu dan Bapak sekalian, apabila kita memang sudah declare begitu sebagai orang yang bertakwa, orang yang mengimani apa yang diajarkan di dalam Al-Quran, maka prinsip-prinsip hidup bersama itu sebetulnya ada banyak di dalam Islam dan perlu kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ummatan wasaton, sebagai umat yang satu, umat yang tengahan, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri, begitu ya, yang selalu melihat semuanya secara tengah-tengah demi mencapai kehidupan yang hayyan thayyibah. Kemudian tutur kata kita juga perlu dijaga, Ibu Bapak sekalian. Kadang-kadang ada tipe-tipe orang yang keluar dari storage di gudang kepalanya itu, keluar-keluar tanpa mempedulikan sebetulnya lawan bicara kita itu siap atau tidakkah di dalam menerima kritik atau masukan dari kita. Tidak melihat situasi dan kondisi. Kadang kalau di dalam ilmu bahasa itu yang perlu kita perhatikan ada who speak, what language, to whom and when, harus selalu diperhatikan.
Siapa yang ngomong, apa yang diomongkan, kepada siapa, dan kapan, meliputi situasi dan kondisi serta konteks, itu harus selalu diingat. Sehingga kesalehan sosial kita terjaga. La khaufun alaihim. Kita tidak berkata-kata yang menakutkan orang lain. Kita tidak berkata-kata yang membuat orang lain merasa tidak enak, yang membuat orang lain merasa takutan gitu ya. Tidak diperbolehkan. Kita harus selalu mengatakannya dengan qaulan layyinan, kata-kata yang lembut. Qaulan balighan, kata-kata yang sampai. Qaulan ma'rufan, kata-kata yang baik atau yang ma'ruf. Qaulan kariman, kata-kata yang mulia. Qaulan maisuran, dan kata-kata yang pantas. Ibu bapak sekalian, di dalam Islam juga diajarkan untuk bil hikmah wal mau'idatil hasanah. Apabila kita saling berkata-kata, kita saling memberikan hikmah dalam percakapan interpersonal kita, maka kita harus menggunakan yang mau'idatil hasanah, yang baik-baik saja. Sedih rasanya kalau kita melihat di dunia sosial ya, di media sosial, orang saling mencerca, orang saling memaki, orang saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Rasanya kok seperti kurang kerjaan gitu ya. Di mana kemudian prinsip rahmatan lil alaminnya? Padahal banyak sekali persoalan-persoalan hikmah wal mau'izatil hasanah itu yang perlu kita kedepankan. Satu lagi, wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau terpaksanya memang kita harus berdebat ya, berdebat atau berdiskusi secara keras dengan pihak lain, maka kita juga punya rambu-rambu bahwa kita harus selalu wajadilhum billati hiya ahsan. Kata-kata kita, debat-debat kita adalah dengan perkataan-perkataan yang ahsan, hasanah, ahsan, itu menjadi barometer bahwa kita merupakan orang yang qaulan kariman, orang yang beradab, orang yang mulia di dalam kehidupan interpersonal kita. Kesalehan sosial kita ini nanti adalah mengutamakan beberapa hal, Ibu Bapak sekalian. Saya ambilkan dari tulisannya Pak Hamim Ilyas yang beliau ramu juga dari MUI dan sebagainya. Bahwa di dalam menjalankan kesalehan sosial kita, baik itu di percakapan langsung ya, maupun kita di dunia sosial, di media sosial, maka yang perlu kita utamakan adalah tawasud atau mengambil jalan tengah, tawazun atau seimbang, i'tidal atau lurus dan tegas, tasamuh atau toleransi, musawa ialah egaliter, syuro kita kedepankan bermusyawarah, islah kita kedepankan reformasi, dan aulawiyah mendahulukan mana yang prioritas. Prioritas kita tadi adalah kemanusiaan, maka kalau ada perbedaan, mari kita selesaikan dengan cara-cara yang baik. Tatawur wa ibtikar, dinamis dan inovatif, serta tahadzur, yaitu berkeadaban. Marilah Ibu Bapak sekalian, kita sama-sama untuk saling mengedepankan keadaban kita. Lebih baik kita selalu memikirkan pada bagaimanakah lingkungan kita untuk selalu menjalankan kehidupan ini dengan penuh dengan harmoni. Ibu Bapak, ini ada kidung ya. Kita akan mencoba untuk mengingat pada rukun Islam yang juga memuat prinsip-prinsip kesalehan individual dan juga kesalehan sosial kita. Di sini ada lagu namanya Domreneo. Bentar lagi saya pergi ke lokasi untuk syuting lagu yang ini, Domreneo. Jokon Domreneo, tak bisi irungokno, bekti wong tua, salat ping 5, poso padha tindakno, iku dawuhe Gusti. Dawuhe kang wigati, wong ngaji kudu ngerti, nindak kelan angesti, pancen rakasat mripat, tuna kalimpat-limpat, ninggal salat, poso zakat, yen mung kari papat. Barangkali ada yang tidak bisa bahasa Jawa, akan saya terjemahkan dimensi kesalehan sosial dan individual kita ini. Cokonco domreneo, teman-teman, mari kemari
dak BCI rungokno, saya BCI, tolong dengarkan gitu. Yang disebut bukan kesalehan individual dulu, tetapi kesalehan sosial, bekti wong tua atau berbakti kepada orang tua. Hadirnya kita di dunia ini tidak mungkin ada kalau bukan dari orang tua. Suksesnya kita di dunia ini tidak mungkin ada kalau bukan karena doa orang tua. Oleh karena itu, kewajiban kita semua apabila kita telah sampai pada tahapan ini, nomor satunya adalah bakti kepada orang tua. Mungkin sekali sholatmu penglimo, posomu ditindakke ya, sholatnya 5 kali, puasa juga selalu dikerjakan gitu. Belum lagi amalan-amalan yang lainnya. Tapi itu semua adalah muspro, tidak berarti apa-apa kalau kita tidak berbakti kepada orang tua. Iku dawe Gusti, ini semua adalah perintah Allah, perintah Tuhan. Dawe kang wigati, perintah yang teramat sangat penting. Ya, wigati itu levelnya tinggi, teramat sangat penting. Uwong ngaji kudu ngerti, orang yang ngaji harus mengerti. Nindakke lan angesti, melakukan sesuatu dengan cara yang sungguh-sungguh melakukan. Jadi dimensi sosial dan dimensi individual itu harus balance kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Pancen rakasan meripat memang tak terlihat oleh mata. Tuno kalimpat-limpat, rugi berlipat-lipat apabila orang itu meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, meninggalkan zakat ya. Yang seringkali terjadi kalau zakat fitrah karena tampak mata dikerjakan. Tapi zakat mal itu seringkali hitung-hitungannya kurang teliti gitu ya. Sehingga yang didapat berapa, yang dikeluarkan berapa, ya rakasan meripat ya. Memang tidak terlihat oleh mata. Tetapi sebetulnya kalau kita tidak memberikan, meluberkan harta kita kepada sesama itu ruginya berlipat-lipat. Karena disitulah kebersihan dari rezeki kita, karena disitulah kesalehan sosial kita untuk pemberdayaan masyarakat. Yen mung kari papat, kok hanya 4? Karena rata-rata untuk berhaji masih pada menunggu giliran ya. Selain kemampuan adalah juga menunggu antrian yang sekarang mungkin sudah sampai 2040-an ya. Karena pada waktu adik saya mendaftar itu sudah sampai 2039. Mungkin sekarang sudah 2040 sekian begitu. Mudah-mudahan ibu bapak ini mungkin ada yang akan segera pergi berhaji karena biasanya di bulan Syawal itu juga ada orang-orang berpamitan haji ya. Semoga bisa dimudahkan, dilancarkan di dalam tindak berhaji. Semuanya nanti ibadah di sana dapat berjalan dengan baik dan kembali sebagai haji yang mabrur. Untuk ibu-ibu dan bapak-bapak yang belum berkesempatan berhaji, tidak apa-apa, yang penting sudah niat untuk melengkapkan kehidupan kita, melengkapkan rukun Islam kita, rukun iman kita. Semoga Allah mencatat niat-niat kita itu sama dengan niat-niat orang yang betul-betul bisa pergi berhaji. Sekali lagi saya sampaikan bahwa kesalehan sosial kita, hari sudah terik, mentari sudah bersinar. Saya akhiri dengan kidung. Srengenge nyunarkan di mulya, angine mitit kelawan rena, manu ing oce ana ing wit-witan, kewane nyenggut ana ing pasuketan, kabeh padha muji Allah kang mulya, kabeh padha muji Allah kang mulya. Subhanallah, 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 walhamdulillah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.